Halo teman-teman, berjumpa lagi. Masih bersama Cinta Terlarang. Kali ini kita membahas suami yang ingin memiliki keturunan tapi dari wanita lain. Waduh, bagaimana itu teman-teman? Ya beginilah kisahnya ya teman-teman. Seorang istri yang mengalami sewaktu dan tidak memiliki keturunan karena terjatuh dari tangga dan selalu bersedih ya teman-teman karena kecewa suaminya. Norman yang hatinya sedang bersedih karena gagal menjadi seorang ayah. Datanglah ibu mertua yang memberikan semangat agar tidak putus asa dan ingin mereka hidup bahagia. Dan yang tentunya harus bersabar ya teman-teman. Norman yang sedang tidak enak hati lalu pergi menemui wanita simpanannya di rumah kos-kosan. Bukannya menemani istrinya yang sedang bersedih, malah dia pergi menemui wanita simpanannya di kontrakan tersebut. Ternyata Tika, wanita simpanannya, memberikan kejutan kepadanya, yaitu mengandung anak dari Norman dan menagih janji untuk dinikahi ya kawan-kawan. Duh, gawat nih teman-teman. Udah minta di Norman pun sangat bahagia hatinya karena Tika telah memberikan seorang keturunan memang yang dinanti-nantikannya teman-teman. Keesokan hari Siska menemui seseorang pria. Ternyata dia mendapatkan surat ahli waris dari ayahnya yang telah meninggoy. Siska pun jadi terkejut mendengarnya dengan syarat bahwa harus mempunyai seorang keturunan. Tika pun yang berada di tempat yang sama mendengarkan berita tersebut dan sangat terkejut kalau temannya dapat warisan dari ayahnya. Lalu Tika menelpon si Norman. Tak sadar Siska pun pulang warisan dari ayahnya lalu menelpon Norman untuk memberitahuan kabar bahagia ini kepada si Norman tersebut ya teman-teman. Lalu Norman bergegas mengangkat telepon dari dari Tika dan mendengarkan semua berita baik ini bahwa istrinya mendapatkan surat wasiat dari ayahnya. Tak sadar Siska sudah pulang, Norman berpura-pura menelpon temannya supaya Siska tidak mencurigainya. Padahal dia sedang menelpon wanita simpanannya ya teman-teman. Norman yang tidak sengaja melihat isi surat warisan itu langsung terkejut dan langsung merencanakan sesuatu untuk memiliki kekayaan dari istrinya tersebut. Norman meminta Siska untuk mempunyai anak darinya, tapi Siska tidak bisa memberikannya karena kemarin telah terjadi sesuatu dan harus melalui orang lain, maksudnya dari perempuan lain ya teman-teman. Di belakangnya Norman tertawa bahagia bahwa semua yang direncanakannya ternyata berhasil untuk mengelabui istrinya. Esok hari Norman diam-diam menemui Tika, wanita simpanannya, di taman dengan suasana hati yang gembira dan tawa. Mereka pun bersenang-senang di taman tersebut karena bahagia ya teman-teman. Keesokan harinya Siska pun menjumpai temannya itu dan mempertanyakan tentang warisan tersebut karena syaratnya
harus memiliki seorang anak darinya baru bisa warisan itu digunakan. Tak disangka temannya langsung main sosor tangan Siska. Mumpung ada kesempatan, katanya. Mana tahu Siska mau diajak main kuda-kudaan bersama temannya itu. Wah, sepulangnya Siska yang sedang menaiki mobil, ia melihat Norman, suaminya, sedang bersama wanita lain. Lalu Siska menyuruh supir untuk berhenti. Benar saja, Norman sedang bersama Siska, temannya itu, dan langsung menanyainya. Ternyata dialah wanita yang akan jadi istri selanjutnya, teman-teman. Beberapa bulan berlalu, anak mereka pun lahir dan membawanya pulang untuk menemui mertuanya. Di rumah betapa bahagianya mereka, teman-teman, karena telah diberikan cucu ya, teman-teman. Lalu mertuanya bertanya kalau dia ingin menjumpai ibunya yang asli, karena ini kan anak dari istri selanjutnya itu. Ada-ada aja ya, teman-teman, ibu mertuanya ini ya. Siska merasa sedih karena dirinya merasa tak dianggap di rumahnya sendiri. Karena anak tersebut kan dari istri selanjutnya, teman-teman. Jadi dia rasa bersedih. Malam hari, Norman merasa gelisah karena mereka tidak biasa dengan kehidupan seperti ini. Dan Norman pun kembali membahas surat warisan itu. Siska pun menelpon teman prianya itu untuk menceritakan semuanya dan ingin mengajaknya bertemu lalu bermain kuda-kudaan. Tapi nyatanya, teman-teman, sewaktu pertemuan mereka malam itu, tak disangka Tika pun berada di tempat yang sama dan mendengarkan perkataan mereka. Semua yang direncanakan mereka itu didengar oleh Tika, teman-teman. Diam-diam Tika mengambil foto mereka berdua dan segera memberitahukan hubungan istrinya dengan pria ini. Pas sesampainya di rumah, Norman langsung marah dan bertanya pada istrinya apa yang dilakukannya di luar sana dengan pria lain di malam hari lagian. Makanya jangan sembarang keluar rumah ya. Di kafe, keesokan hari di kafe, saat Norman dan Tika sedang asik berdua-duaan, tiba-tiba datanglah Siska dan teman lelakinya itu. Lucu juga ya, sama-sama bertemu mereka di kafe. Siska pun langsung marah pada suaminya. Ternyata mereka yang merencanakannya di belakang Siska selama ini. Makanya bisa jadi seperti ini, teman-teman, karena mereka berencana di belakang ya. Siska lalu pulang dan disapa pada mertuanya. Kenapa menangis? Lalu Siska menceritakan bahwa suaminya itu berselingkuh dengan Tika, temannya tersebut. Norman mendadak pulang dan bilang semua itu bohong pada ibunya, dan istrinya hanya mengada-ngada cerita semuanya. Ibunya pun langsung percaya. Di suatu malam, Norman pun menunjukkan ibu selanjutnya itu pada ibunya.
dan ibunya melihat tubuh wanita tersebut rupanya lumayan juga ya teman-teman. Ibunya marah dan tidak terima, pergi begitu saja. Kecewanya dia melihat wanita pilihan Norman yang begitu tidak sesuai keinginan ibunya teman-teman. Nah kan bisa jadi begini teman-teman. Di saat kesedihan Siska, ibunya memberikan sebuah buku kisah kehidupannya kepada Siska, bahwa dulunya dia pun seperti itu. Ada-ada aja ya teman-teman. Siska mendatangi rumah kontrakan Tika untuk menjumpai suaminya. Tapi malah Tika yang keluar rumah dan bertanya-tanya kenapa mendatangi rumahnya katanya. Siska bersedih lalu lari meninggalkan mereka dan Norman dan Tika mengejarnya. Tak disangka hal mengejutkan terjadi. Mereka ditabrak sebuah mobil. Ya, itulah karena akhirnya beberapa bulan kemudian Siska memiliki kehidupan bahagia bersama lelaki barunya. Makanya teman-teman jangan berselingkuh ya. Nah, beginilah jadinya teman-teman. Oke, sekian.